Toyota Harrier adalah medium SUV premium yang cukup sukses dan diminati oleh para konsumennya. Dikenal sebagai SUV yang nyaman dan mewah, membuat Toyota terus melakukan ubahan yang membuatnya kian modern. Apalagi di generasi terbarunya ini yang belum masuk resmi di Indonesia. Oke teman-teman, jadi akhirnya Toyota Harrier generasi terbaru atau yang dikenal dengan XU80 ini masuk ke Indonesia secara resmi. Walaupun tidak dalam jalur Toyota Astra Motor atau TAM, melainkan lagi-lagi Toyota melewatkan kesempatan ini di mana para penyuka Toyota Harrier itu sudah menunggu generasi terbaru ini masuk secara resmi di Indonesia. Namun sayangnya Toyota belum memasukkannya sehingga para importir umum memasukkan mobil ini secara resmi duluan teman-teman. Dan kita sudah punya versi bekasnya atau versi secondnya dari Toyota Harrier XU80 ini. Dengan CBU dari negeri asalnya yaitu Jepang. Jadi mobil ini banyaknya yang diimpor dari Jepang ya teman-teman ya. Tapi ada beberapa importer umum yang memasukkan mobil ini dari jalur Malaysia. Oke, dan ini tampilannya secara eksterior gitu ya. Tentunya semakin modern, semakin mewah, namun jadi lebih kalem teman-teman. Beda sama XU60 yang terlihat sangar gitu ya, sporty. Tapi di Harrier ini jauh lebih elegan karena dia memadukan beberapa kesan chrome yang cukup banyak di bagian depan ini yang membuat tampilannya makin mewah. Pun yang sangat diapresiasi oleh orang-orang adalah bentuk dari headlampnya yang pipih. Ini mengikuti kakaknya yaitu Lexus RX teman-teman. Headlampnya sudah kekinian, pipih, lengkap dengan beberapa teknologi yaitu LED untuk low beam dan high beamnya. Dan di sini ada DRL yang baru menyala ketika kalian memasukkan mobil ini ke posisi drive atau posisi D. Dan yang keren lagi adalah bagian bawah nih, grillnya itu besar banget ya. Seperti bahasa desain Toyota terbaru, grillnya itu memanjang ya. Di bagian bawah ada 2 buah fog lamp. Namun sayangnya untuk Harrier XU80 ini Toyota tidak lagi mengganti logo Toyota itu dengan logo burung kesayangan kita semua. Melainkan yang bertengger adalah logo Toyota aslinya. Tapi masih ada beberapa logo burung yaitu pada bagian interiornya. Sip, di depan sini juga ada beberapa teknologi seperti di depan ada kamera depannya dan ada beberapa sensor parkir atau side corner sensor untuk memudahkan mobil ini parkir. Dan di depan sini juga tampilannya benar-benar berubah ya, makin ganteng teman-teman. Apalagi tarikan-tarikan garis ini juga dialirkan sampai dengan bagian belakang. Nanti gue ceritain bagian samping dan belakang mobil ini, tapi sebelumnya kita cek dulu bagian dapur pacu atau mesin dari Toyota Harrier XU80 ini. Let's go. Ini dia layout ruang mesin dari Harrier XU80 di mana selain tampilannya yang sedikit lebih elegan, sedikit lebih tenang gitu ya, mesin dari mobil ini juga di downgrade teman-teman. Walaupun masih sama-sama menggendong mesin 2000 cc 4 silinder, namun tenaga di Harrier ini turun, dimana untuk tenaga maksimalnya di 171 dk dan torsi di 207 Nm. Berbeda dengan mesin sebelumnya ya. Mesin sebelumnya itu bisa menghasilkan tenaga sampai dengan 180-an dk dan torsi 230 Nm. Tapi mesin ini digabungkan dengan sasis terbaru dari Toyota yaitu TNGA, Toyota New Global Architecture. Sehingga diklaim mobil ini walaupun mesinnya sedikit lebih kecil tenaganya, namun tetap memberikan akselerasi yang cukup powerful. Dari riset yang gue baca, yang gue dapatkan itu dari 0 sampai 100, Toyota Harrier generasi terbaru ini sanggup menyelesaikannya hanya dengan waktu 9,3 detik aja dan top speed di 190 km per jam. Lalu untuk konsumsi bahan bakar yang gue baca juga, Harrier ini dalam kota mampu mencatatkan di angka 11 km per liter dan untuk luar kota bisa sampai dengan 15 km per liter. Jadi selain tenaga yang mengecil tapi akselerasi lebih cepat, konsumsi bahan bakar juga bisa ditekan sehingga semakin efisien untuk Harrier generasi terbaru ini. Itu berkat sasis TNGA alias Toyota New Global Architecture. Memang enak banget nih sasis Toyota terbaru ini. Sip. Untuk transmisinya dia CVT ke 2 roda depan alias front wheel drive. Oke, seperti ini, belum ada pegas hidrolisnya, jadi kalian masih harus mencantel-cantelkan tuas pembuka kap mesin ini. Oke. Kita
Kita bahas bagian samping teman-teman. Dan seperti di bagian depan, di mana tarikan garis dari sebuah Harrier terbaru ini tidak seagresif atau tidak lebih atraktif daripada pendahulunya XU60. Di XU80 ini cenderung lebih membulat, membuat tampilan sampingnya ini kian elegan ketika dipandang mata secara frontal dari bagian depan seperti itu ya. Dan mobil ini panjangnya masih kurang lebih sama. Dia SUV medium, di mana memiliki panjang secara keseluruhan di angka 4.740 mm, dan ground clearance mobil ini bertambah. Yang sebelumnya itu di 190 mm, namun di Harrier terbaru ini menjadi 195 mm, dan pastinya membuat rasa pede ketika kalian menerjang beberapa obstacle atau jalan-jalanan yang tidak baik kondisinya. Sip, di bagian samping sini tapi gue suka banget karena di bagian belakang ini ya, tarikan garisnya terlihat lebih agresif, meruncing, pun ada lampu yang keluar sampai dengan bagian samping. Lampunya cantik banget di bagian belakang, nanti kita lihat. Nah, untuk velgnya atau bagian roda, dia warnanya gunmetal. Tipe tertinggi ataupun tipe ini sama, velgnya di ukuran ring 19 dengan balutan ban Toyo Proxus ukuran 255 aspek rasio 55 teman-teman. Spionnya model tangkai seperti ini, ada blind spot monitoring system di bagian kacanya. Sip. Habis dari samping, kita sekarang bahas bagian belakangnya. Let's go kita. Ini dia tampilan yang paling keren dan paling berubah antara Harrier generasi ketiga dengan generasi keempat ini. Dimana untuk tampilan stop lampnya dia sudah menggunakan bahasa desain Toyota terbaru yang sekilas itu mirip-mirip ya. Stop lampnya ini bahasa desainnya itu seperti Toyota New Veloz kalau kalian ingat ya. Panjang seperti ini, kalau malam itu cantik sekali warnanya, dan di bagian stop lamp atasnya juga memanjang gitu. Jadi memang beberapa desain Toyota terbaru itu menggunakan stop lamp model panjang seperti ini. Dan di bagian belakang sini juga tarikan garisnya seperti yang udah bilang tadi bahwa meruncing teman-teman. Dia melekuk-lekuk bodi belakangnya, dan di bawahnya ini lengkap dengan garnish chrome yang memanjang dari bagian kiri sampai dengan kanan. Nah, di bagian atas ini hanya berfungsi sebagai lampu malam dan juga lampu stop atau stop lamp, karena untuk lampu sennya diletakkan di bagian bawah pun dengan lampu mundurnya. Jadi ini agak tricky nih teman-teman. Kalau misalnya mobil ini ketutupan mobil yang cukup besar gitu ya, kalian nggak tahu dia mau belok kemana karena lampu sennya diletakkan di bagian bawah. Tapi untuk teknologi, namanya mobil premium Toyota, pastinya sudah dibekali dengan teknologi yang canggih, dimana untuk membuka bagasi ini ada 3 mode dengan menekan tuas yang ada di belakang situ dengan kuncinya, atau kalau kalian lagi bawa barang gitu ya, kita tinggal gerakan kaki kalian di bawah. Nah, karena dia sudah menggunakan kick sensor, dan pastinya itu adalah fitur yang dimiliki hanya di mobil-mobil premium saja. Nah, kelebihan lain yang dimiliki Toyota Harrier adalah ruangan kargo atau ruang bagasi dari mobil ini. Untuk bagasinya sendiri besar sekali dan luas, ini cukup untuk membawa barang-barang kalian. 4 atau 5 koper besar ataupun medium masuk ke dalam bagasi Harrier ini, ataupun ransel-ransel kalian juga masuk secara sempurna ke dalam bagasi ini. Dan di bagian bawah sini juga Toyota meletakkan beberapa toolkit secara rapi. Tapi kalau nggak ada toolkitnya seperti ini, kalian bisa menaruh beberapa barang-barang kalian secara tersembunyi lagi, karena ini space-nya cukup besar. Karena untuk Harrier ini nggak dilengkapi dengan ban serep teman-teman. Jadi Toyota Jepang itu meletakkan atau melengkapi mobil ini dengan tire repairment kit. Sip, ada 1 buah subwoofer keluaran dari merek JBL. Suaranya merdu sekali. Oke, tutup sekarang bagasinya. Sip, dan ini dia nih tempat yang paling sering tuan muda duduk atau bos muda teman-teman. Para pemilik Harrier biasanya menghabiskan waktu duduk di kabin belakang atau kursi baris kedua dari sebuah Toyota Harrier. Namun rasanya mobil ini karena dimensinya tidak terlalu besar seperti yang udah bilang tadi, masih sangat nyaman dan sangat enak banget untuk kalian bawa sendiri tanpa bantuan driver. Ya biasanya bos muda tuh masih pengen nyetir ya. Jadi silahkan duduk di kursi driver, atau kalau mau agak nyantai, di sini pun tempat yang cukup nyaman ya. Karena bisa kalian lihat nih, seperti yang kalian lihat sekarang.
Nih, untuk legroomnya itu sangat luas, mengingat wheelbase mobil ini juga cukup panjang. Di depan udah gua set dengan posisi duduk gua, di mana tinggi gua 185 cm, dan kursi ini pun rasanya sangat nyaman karena dia rendah sekaligus agak turun gitu bentuk kursinya, sehingga bisa mendekap tubuh kalian, terutama di bagian punggung belakang nih, secara nyaman sekali. Dan kalau kalian mau lebih nyantai atau lebih rileks, bisa banget kursi ini kita lebih tidurkan lagi maksudnya. Nah, nih, kalau kayak gini pastinya ini lebih rileks banget ya. Dan yang gua apresiasi adalah headrestnya, dimana ini pas banget untuk tinggi gua, jadi langsung di bagian leher gitu teman-teman, nyaman banget. Dan di tengah sini seperti mobil premium lainnya ada armrest yang lengkap dengan 2 buah cup holder, namun sayangnya ini di belakang sini untuk fitur entertainment ya nggak ada, jadi nggak bisa ngatur apa-apa, hanya duduk manis di dalam kabin baris kedua Harrier ini. Kalau kalian mau nyentuh sesuatu, mungkin di bagian tengah sini nih ada pengaturan AC, 2 buah blower yang sayangnya masih mengikuti suhu di bagian depan. Tapi selain itu semua polos banget Harrier di belakang sini, nggak ada fitur entertainment lainnya. Untuk material kabin pastinya sama seperti keseluruhannya, dimana di belakang sini juga cukup premium. Ini pastinya kursinya sudah kulit, di belakang sini ada fabric yang halus sekali, kombinasi teman-teman, dan di kanan sini ada kombinasi antara warna abu-abu dan warna coklat. Oke, di atas sini juga ada panoramic glass roof. Jadi ini bukan sunroof ya teman-teman ya, nggak bisa dibuka. Nanti gue kasih lihat bagaimana cara mengoperasikan panoramic glass roof ini. Kita sekarang ke kursi drivernya. Let's go. Jadi ini dia bagian depan dari Toyota Harrier XU80, Harrier generasi terbaru yang belum masuk resmi di Indonesia. Nih, gue kasih lihat secara utuh gambaran interior mobil yang paling sering digunakan atau banyak digunakan oleh bos-bos muda lagi-lagi teman-teman. Jadi bos-bos yang belum cukup beli Land Cruiser, Harrier ini pun nggak kalah mewah dan nggak kalah nyaman. Oke, jadi untuk XU80 secara overall, secara kasat mata seperti ini ya, layoutnya itu memang berubah semakin modern, namun dia masih mempertahankan beberapa desain-desain yang diambil dari XU60 pendahulunya teman-teman. Dan kombinasi warnanya juga sekarang semakin atraktif, dimana nih di bagian door panel di sini ada warna abu-abu dan di sini ada warna coklat. Dan kalau kalian bertanya logo burungnya ada di mana, sekarang pindah, nggak lagi di depan seperti yang gue bilang tadi, melainkan di bagian door panel sini teman-teman. Sekarang yang pertama kali adalah gue pengen kasih lihat kuncinya dulu. Kuncinya seperti ini, sama seperti kunci Innova, Alphard, Toyota lainnya yang sudah keyless smart key. Ini juga bisa berfungsi untuk membuka power back door di bagian belakang. Sekarang kita hidupkan aja. Engine start stopnya ada di bagian tengah teman-teman, dan langsung disambut. Nah, kalau kalian dengar itu ada bahasa Jepang ya, dimana memang mobil ini adalah didatangkan langsung dari Jepang. Sekarang kita hidupkan AC dulu sebentar. AC-nya ada di bagian sini. Pertama kali yang kita bahas adalah ini, seperti biasa teman-teman, untuk posisi duduknya, dimana untuk Toyota Harrier ini seperti yang kalian sudah tahu dari generasi awalnya, generasi kedua, ketiga sampai dengan keempat ini masih sangat ergonomis dan menyenangkan sekali untuk membawa sebuah Toyota Harrier. Gue sendiri punya beberapa pengalaman gitu ya pakai Harrier dalam jarak jauh, dan memang rasa berkendara untuk Harrier ini jempolan banget. Walaupun dia adalah SUV premium yang dimensinya cukup besar, namun terasa bahwa kompak crossover aja teman-teman. Jadi untuk generasi keempat ini posisi duduknya masih dipertahankan. Apalagi posisi duduk yang sudah ergonomis ini didukung dengan beberapa pengaturan yang sudah elektrik pastinya. Harrier bos, ini bos. Nah, ini setirnya untuk maju mundur dan naik turunnya sudah elektrik gitu ya. Dan untuk kursinya pastinya sudah elektrik 8 arah, maju mundur, naik turun bagian depan, naik turun kursi secara keseluruhan, reclining, dan juga ada lumbar support di bagian tengah sini. Jadi ini lengkap untuk pengaturan kursinya. Sayangnya untuk tipe ini bukan tipe yang paling lengkap teman-teman, dimana tipe paling lengkap Harrier itu ada yang bisa mengatur kursi ini dengan memory seat dan juga ada pengaturan penghangat dan pendingin kursi. Namun mobil ini adalah tipe premium saja, lengkap dengan JBL sound.
Oke, setirnya sudah kita bahas tadi untuk pengaturannya, dan sayangnya nih ya, setir ini masih mengikuti Toyota Harrier XU60, bukan lagi menggunakan setir keluaran dari mobil-mobil Toyota baru. Namun untuk pengaturannya pastinya lengkap. Di kiri sini untuk mengatur entertainment di bagian tengah, dan di kanan sini ada pengaturan cruise control yang sudah adaptif, lengkap dengan lane keep assist-nya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Toyota Safety Sense. Ke bagian tengah ini familiar sekali ya. Di bagian tengah ini ada layar digital yang full color. Pastinya layarnya juga cukup tajam ya untuk resolusinya. Dan ini seperti yang digunakan di Land Cruiser 300 teman-teman. Di bagian tengah sini juga lengkap nih. Di atas ada pertama ya, ada fuel economy. Lalu ada driving support, itu kompas. Ada audio, pengaturan audio. Ada safety status. Ada brake collision system, park assist, blind spot monitoring, dan real cross traffic alert gitu ya. Dan ada pengaturan setting nih, setting untuk lane keep assist-nya, untuk real cross traffic alert, blind spot monitoring, parking sensor. Ada HUD juga teman-teman, jadi di bagian atas ini lengkap dengan HUD-nya. Dan pastinya ini banyak sekali pengaturannya, sama seperti Land Cruiser 300. Dan paling bawah ada informasi mengenai pesan tentang mobil ini apakah sudah harus diservis atau belum. Nah, untuk odometer, mobil ini rasa baru. Bisa kalian lihat semuanya, ini benar-benar mobil baru ya. Karena odometernya baru tercatat di 12.062 km. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Ini layarnya besar sekali. Ada satu buah logo yaitu JBL, karena mobil ini sudah didukung dengan 12 speaker surround di seluruhan interior mobil ini. Dan rasa suaranya itu benar-benar merdu banget. Sudah cukup memanjakan telinga kalian kalau kalian adalah seorang penggila audio. Sip, bagian tengah sini layarnya kurang lebih ini di 12 inci ya, memanjang ke samping sini, dimana untuk informasinya semuanya lengkap. Ini menu utamanya, home. Ada beberapa shortcut di bagian bawah yang bisa kalian pencet-pencet, yaitu ada maps, ada audio, ada menu, ada home, dan ada untuk mematikannya. Lalu untuk pengaturan AC-nya juga bisa kalian atur di bagian layar ini. Untuk AC-nya sendiri sudah dual zone climate control. Kita ke bawah lagi, ada engine start stop. Namun sayangnya untuk mobil ini belum dilengkapi dengan wireless charging. Walaupun tipe terlengkapnya atau tipe termahalnya, tapi Toyota Harrier masih mengabsenkan fitur wireless charging itu. Di sini ada rem parkir elektrik, ada auto hold. Di sini juga ada pengaturan shortcut untuk mode berkendara. Drive mode-nya ada 3, ada sport, normal, eco. Di sini ada tuas persnelingnya. Ini transmisinya CVT, lengkap dengan mode manual atau triptoniknya, tapi belum ada pedal shift-nya teman-teman. Sip, ini bahan dashboardnya juga soft touch di bagian sini, lengkap dengan kombinasi kayu. Kiri kanannya, kita ke belakang sedikit, ini ada 2 buah cup holder, dan di sini ada 1 buah tempat penyimpanan tertutup yang ada mejanya kayak gini. Kalau kalian membawa minuman kalian ya teman-teman ya, ini bisa dicopot jadi cup holder tambahan. Sip, nih ada soket lighter 12 volt untuk menambah daya gadget kalian. Nah, yang keren adalah nih, kita ke atas. Ini gelap ya teman-teman ya. Jadi dia itu memiliki panoramic glass roof. Panoramic ini bisa meredup dan menerang sendiri, atau electronic frost glass. Nah, terang. Jadi kalian masih bisa melihat pemandangan di bagian atas, di bagian panoramiknya. Namun kalau nggak perlu, nah pastinya kalau udah posisinya seperti ini, lebih bisa menyerap cahaya matahari. Jadi sehingga di dalam kabin ini tidak terlalu panas. Walaupun lengkap juga, ada tray yang bisa menutup panoramic glass roof ini, yang besar sekali ya. Jadi ada 2 macam perlindungan kalian untuk menghindari sinar UV. Dan kaca ini nggak bisa dibuka. Untuk bagian perlampuan sudah LED pastinya. Di bagian atas sini juga ada sun visor, ada panel mirror, dan juga lampu yang sudah warna putih atau LED. Sekarang waktunya gua ke depan buat gua kasih tahu berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Toyota Harrier generasi terbaru ini yang dikenal dengan kode bodi XU80. Let's go, kita cek. Yes, sampai di akhir video. Ini dia harganya teman-teman. Untuk para bos muda atau sultan-sultan muda yang nggak sabar mencoba atau membeli Harrier generasi terbaru ini, silahkan dibawa pulang aja bos unit yang kita jual.
karena ini cukup istimewa ya, walaupun tahun 2021 udah setahun tapi kondisinya like new, semuanya masih seperti dalam keadaan yang seperti layaknya mobil keluar dari dealer. Odometernya tadi di angka 12 ribuan. Mobil ini pastinya servis record dari Toyota, jadi walaupun IU tapi sudah dicek untuk beberapa servisnya di Plaza Toyota teman-teman. Tahun 2021 dengan pajak itu bulan 1 tahun 2023 yang harganya kita jual di 1.285 juta rupiah. Itu harga yang masih fleksibel. Kalau kalian mau nego-nego tipis sama marketing kita, silakan aja dihubungin marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Itu dia tadi beberapa hal-hal menarik atau review singkat dari Toyota Harrier XU80 tahun 2021. Gimana bos, menurut kalian apakah Harrier ini layak untuk bersanding di garasi kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Kurang pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.